Banyak orang tua percaya bahwa bentakan dan hukuman adalah jalan tercepat untuk membuat anak disiplin. Faktanya, metode itu justru hanya menanam rasa takut, bukan kesadaran. Anak memang bisa menurut sementara, tapi dalam jangka panjang mereka belajar untuk menyembunyikan kesalahan, bukan memperbaikinya. Sebuah penelitian dari American Psychology Association menunjukkan bahwa hukuman fisik maupun verbal hanya efektif jangka pendek, dan efek sampingnya bisa berupa kecemasan, rendahnya harga diri, hingga rusaknya kepercayaan pada orang tua. Anak tidak sedang belajar disiplin, melainkan belajar bagaimana menghindari konsekuensinya. Kehidupan sehari-hari sering memberi kita bukti nyata. Anak yang terus dibentak saat tidak merapikan mainannya mungkin akan berhenti sesaat, tetapi keesokan harinya masalah kembali berulang. Berbeda halnya dengan anak yang diajak membentuk kebiasaan merapikan bersama. Mereka tumbuh dengan rasa tanggung jawab, bukan sekedar rasa takut. 1. Disiplin lahir dari rutinitas, bukan ancaman. Anak kecil memerlukan struktur yang konsisten agar merasa aman. Rutinitas sehari-hari membantu mereka memahami batasan tanpa harus ditekan. Ketika jam tidur, jam makan, dan jam belajar teratur, anak belajar mengatur dirinya tanpa paksaan. 2. Teladan lebih keras daripada suara. Anak jauh lebih peka pada apa yang mereka lihat ketimbang apa yang mereka dengar. Jika orang tua ingin anak bangun pagi, menunjukkan kebiasaan bangun pagi lebih efektif daripada berteriak menyuruh. Tindakan menjadi bahasa yang tak terbantahkan. 3. Disiplin lebih efektif dengan pilihan, bukan paksaan. Banyak orang tua lupa bahwa anak juga manusia yang ingin merasa punya kendali. Memberi anak pilihan sederhana membuat mereka lebih kooperatif tanpa harus dipaksa untuk menumbuhkan kesadaran, bukan ketakutan. 4. Koneksi emosional lebih ampuh daripada hukuman. Anak tidak akan disiplin pada orang yang tidak mereka percayai. Hubungan emosional yang sehat membuat anak lebih mau mendengar dan mengikuti aturan. Mereka merasa dihargai, bukan dihakimi. 5. Konsisten menciptakan kejelasan. Anak akan bingung bila aturan sering berubah. Konsistensi memberi mereka rasa aman sekaligus batasan yang jelas. Inilah yang membuat mereka lebih mudah menyesuaikan diri tanpa perlu diancam. 6. Penghargaan kecil lebih bermakna daripada hukuman besar. Anak lebih termotivasi oleh apresiasi ketimbang ancaman. Memberikan pujian sederhana saat mereka melakukan hal benar bisa membangun kebiasaan positif jauh lebih cepat. Hukuman hanya menghentikan perilaku sementara, sedangkan penghargaan memperkuat perilaku baik untuk jangka panjang. 7. Komunikasi yang jelas mencegah kesalahpahaman. Anak sering dianggap nakal, padahal mereka hanya tidak memahami aturan yang diberikan. Komunikasi yang jelas dan sederhana membuat mereka lebih mudah mengerti apa yang diharapkan. Komunikasi yang baik bukan hanya soal instruksi, tapi juga mendengarkan saat anak merasa suaranya didengar. Mereka lebih rela mengikuti aturan. Disiplin pun lahir dari pemahaman, bukan ketakutan. Akhirnya, disiplin bukan tentang menundukkan anak, melainkan membimbing mereka untuk menata dirinya sendiri. Bentakan dan hukuman mungkin memberi hasil instan, tapi meninggalkan luka jangka panjang. Sementara keteladanan, rutinitas, dan komunikasi membentuk disiplin sejati yang bertahan seumur hidup. Kalau kamu setuju bahwa disiplin bisa dibangun tanpa teriakan, tulis pandanganmu di kolom komentar dan bagikan agar lebih banyak orang tua yang menyadarinya.